Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Fathul Bari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian dari iman. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya dan anaknya. Maksud daripada hadis yang disampaikan ini adalah kapan Rasul lebih dicintai. Walaupun sebenarnya mencintai semua utusan Allah adalah sebagian dari iman, akan tetapi kecintaan yang paling besar dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah maksudnya, adalah ungkapan sumpah. Ungkapan ini menunjukkan diperbolehkannya bersumpah terhadap sesuatu yang penting untuk menguatkannya. Jadi boleh bersumpah terhadap sesuatu yang dianggap penting untuk menguatkannya. Min walidihi wa waladihi, dari kedua orang tuanya dan anaknya. Kata walidihi, kedua orang tua, disebutkan terlebih dahulu karena setiap anak pasti mempunyai orang tua dan tidak sebaliknya. Setiap orang tua mempunyai anak. Sedangkan dalam hadis riwayat Nasa'i dari Anas, kata anak, kata walad disebutkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan orang tua lebih mencintai anaknya daripada anak mencintai orang tuanya. Jadi kalau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, maka kata walidihi didahulukan daripada kata waladihi. Jadi kata kedua orang tua lebih didahulukan daripada kata anak. Tetapi dalam riwayat Nasa'i sama dari Anas juga, justru kata waladihi, anaknya, didahulukan daripada kata walidihi, daripada kata kedua orang tuanya. An Anasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi
wan nasi ajma'in. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan manusia semua. Apabila ada pertanyaan, apakah hawa nafsu masuk dalam kalimat manusia semua? Jawabnya, hawa nafsu masuk dalam kalimat tersebut jika dilihat secara zahir. Adapun maksud cinta di sini adalah cinta yang berdasarkan kebebasan memilih, bukan cinta dalam pengertiannya sebagai tabi'ah. Menurut Imam Nawawi, hadis tersebut mengisyaratkan masalah nafsu ammarah, nafsu yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang dilarang, dan nafsu mutmainnah, nafsu yang cenderung melakukan hal-hal baik dan dapat menenangkan hati. Maka orang yang nafsu mutmainnahnya lebih dominan dalam dirinya, ia akan lebih mencintai Rasulullah. Demikian juga sebaliknya dengan orang yang dirinya dikuasai oleh nafsu ammarah. Jadi sebaliknya, kalau orang lebih dikuasai oleh nafsu ammarah, maka dia hanya mencintai dirinya. Jadi diikuti nafsu yang dominan dalam dirinya, sehingga bisa jadi dia bukannya mencintai Rasulullah, tapi justru sebaliknya bisa membenci Rasulullah. Hadis ini juga mengisyaratkan keutamaan berpikir. Sebab cinta yang telah disebutkan dapat diketahui dengan berpikir. Hal itu dikarenakan apa yang dicintai dari manusia dapat berupa dirinya atau hal-hal lain. Adapun apa yang dicintai dari dirinya, maka ia akan menginginkan keselamatannya dari berbagai macam penyakit dan bencana. Dan itulah sebenarnya hakikat yang diinginkan. Sedangkan apa yang dicintai dari selain dirinya adalah tercapainya suatu manfaat yang diinginkan. Untuk itu orang yang memikirkan manfaat yang diperoleh dari Rasulullah yang telah mengeluarkan dari gelapnya kekufuran menuju terangnya cahaya keimanan, maka ia akan mengetahui bahwa manfaat yang diperoleh dari Rasulullah akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari selainnya. Memang manusia berbeda-beda dalam hal ini, tapi tidak diragukan bahwa para sahabat memiliki kecintaan yang sempurna terhadap Rasulullah SAW, karena kecintaan tersebut merupakan buah dari pengetahuan dan mereka telah mengetahui hal ini. Imam Qurtubi mengatakan, setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya iman, maka dirinya tidak akan pernah hampa dari rasa cinta kepadanya, meskipun kecintaan mereka itu berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang cintanya kepada Rasulullah telah mencapai tingkat yang tinggi, dan sebagian yang lain hanya mencapai tingkat yang rendah. Tetapi sebagian besar mereka jika disebut nama Rasulullah SAW, maka hasrat mereka untuk melihatnya sangat besar. Karena menurut mereka melihat beliau sangat berpengaruh terhadap diri, keluarga, anak-anak, harta, dan orang tua mereka. Maka tidak jarang kita mendapatkan sebagian mereka yang mengeluarkan tenaga, harta, dan kemampuannya untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dan melihat tempat-tempat sejarah beliau. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang menjelaskan tentang halawatul iman, tentang manisnya iman, halawatul iman. An Anas bin Malik radhiyallahu an
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fin nari. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang membuat seseorang menemukan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada cinta kepada selain keduanya, lalu mencintai orang lain karena Allah dan sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci untuk dijatuhkan ke dalam api neraka. Sesungguhnya manis adalah buah daripada iman. Untuk itu ketika disebutkan bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah sebagian daripada iman, maka dijelaskan setelah itu bahwa cinta tersebut akan membuahkan sesuatu yang manis. Halawatul imani, dalam ilmu balaghah kalimat ini disebut isti'arah takhyiliyah. Jadi isti'arah takhyiliyah yang menyamakan rasa cinta seorang mukmin terhadap keimanan dengan sesuatu yang manis. Hadis ini mengisyaratkan tentang orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang yang sehat akan merasakan manisnya madu. Sedangkan orang yang menderita sakit kuning misalnya, rasa tersebut akan berubah menjadi pahit. Imam Bukhari menggunakan bentuk isti'arah, bentuk pengandaian untuk menjelaskan naik dan turunnya keimanan seseorang. Syekh Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengatakan bahwa penggunaan istilah manisnya iman atau halawatul iman dikarenakan Allah menyamakan iman dengan sebatang pohon. Sebagaimana dalam firman-Nya, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat dalam firman tersebut adalah kalimat ikhlas, makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Sedangkan pohon tersebut adalah dasar keimanan. Rantingnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Daunnya adalah kebaikan yang diperhatikan oleh seseorang mukmin. Buahnya adalah perbuatan taat, dan manisnya buah adalah buah yang sudah siap untuk dipetik. Karena buah yang siap untuk dipetik menunjukkan manisnya buah tersebut. Ini penjelasan dari Syekh Abu Muhammad bin Abu Jamrah. Ahabba ilaihi, lebih cinta kepadanya. Kalimat ini Imam Baydawi mengatakan bahwa maksud cinta di sini adalah cinta yang menggunakan akal. Artinya kecintaan tersebut lebih mengutamakan akal sehat, walaupun harus bertentangan dengan hawa nafsu. Seperti orang yang menderita sakit, pada dasarnya enggan untuk minum obat. Namun karena akalnya mengatakan bahwa obat adalah alat yang dapat menyembuhkan penyakit, akhirnya akal memilih untuk minum obat. Pilihan akal inilah yang membuat nafsu orang sakit tersebut untuk minum obat. Apabila manusia menganggap bahwa larangan dan perintah Allah pasti akan mendatangkan manfaat, dan akal pun cenderung membenarkan hal tersebut, maka orang tersebut akan membiasakan diri untuk melaksanakan semua perintah tersebut. Dengan demikian dalam masalah ini secara otomatis hawa nafsu seseorang akan mengikuti kemauan akal. Artinya kemauan akal adalah kesadaran akan arti sesuatu yang sempurna dan baik.
Rasulullah SAW menjadikan 3 perkara tersebut sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena jika seseorang telah meyakini bahwa sang pemberi nikmat hanyalah Allah semata dan Rasulullah telah menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah, maka menjadi keharusan bagi manusia untuk mengorientasikan semua yang dilakukannya hanya untuk Allah semata. Sehingga ia tidak menyukai dan membenci kecuali apa yang disukai dan dibenci oleh Allah, dan tidak menyukai seseorang kecuali hanya karena Allah dan Rasulnya. Ia yakin bahwa semua yang dijanjikan oleh Allah akan menjadi kenyataan. Dengan demikian zikir kepada Allah dan Rasulnya adalah surga, dan kembali kepada kekufuran adalah neraka. Hadis ini dibenarkan Allah di dalam firman-Nya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak sampai kepada firman ayat lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengancam akan hal tersebut dengan janjinya. Fatarabbasu, maka tunggulah. Makna hadis ini telah mengisyaratkan kepada manusia untuk selalu melaksanakan keutamaan dan meninggalkan kehinaan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa cinta kepada Allah mencakup 2 hal. Yang pertama fardhu, yakni kecintaan yang mendorong manusia untuk melaksanakan segala macam perintah Allah, meninggalkan segala macam maksiat dan ridha kepada ketetapan Allah. Barang siapa yang terjerumus dalam kemaksiatan, melaksanakan yang diharamkan dan meninggalkan yang wajib, maka dia telah lalai dan lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada kecintaan kepada Allah. Orang yang lalai terkadang lebih menyukai dan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang mubah. Perilaku ini akan melahirkan ketidakpedulian, sehingga orang tersebut akan dengan mudah terperosok dalam maksiat yang menimbulkan penyesalan. Lalu cakupan yang kedua adalah sunnah, yakni membiasakan diri untuk melaksanakan salat sunnah dan berusaha meninggalkan hal-hal yang syubhat. Perilaku orang yang demikian ini masih sangat jarang kita temukan. Di samping itu, termasuk cinta kepada Rasulullah adalah tidak melaksanakan perintah atau tidak menjauhi larangan kecuali ada cahaya penerangan dari beliau. Dengan demikian orang tersebut akan selalu berjalan di atas jalan yang sudah digariskan. Orang yang mencintai Rasulullah pasti akan meridhai syariat yang dibawanya dan berperangai seperti akhlaknya, seperti dermawan, mulia, sabar dan rendah hati. Oleh sebab itu, orang yang berupaya untuk melakukan perbuatan seperti di atas, niscaya akan menemukan manisnya iman. Syekh Muhyiddin mengatakan hadis ini mengandung makna yang mulia, karena hadis ini merupakan dasar agama. Adapun makna manisnya iman adalah kelezatan dalam melaksanakan ketaatan dan kemampuan menghadapi kesulitan dalam agama, serta mengutamakan agama daripada hal-hal yang berbau keduniaan. Cinta kepada Allah dapat dicapai dengan ketaatan dan meninggalkan segala yang melanggar aturan Allah. Konsekuensi seperti ini tetap sama bila kita mencintai Rasulullah SAW. Begitupun bila kita mencintai Rasulnya, konsekuensinya tetap sama seperti ini. Kata yang dipakai dalam hadis tersebut adalah apa saja, bukan siapa saja. Jadi hadis ini memakai kalimat apa saja. Jadi yang dipakainya adalah kalimat apa saja, bukan siapa saja. Hal ini berfungsi untuk menekankan bahwa makna hadis ini umum mencakup semua benda hidup yang mempunyai akal dan yang tidak mempunyai akal. Kemudian lafaz
wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Jadi lafaz yang berikutnya adalah berkaitan dengan wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fin nari. Abu Nuaim menambahkan dalam kitabnya Al-Mustakhraj dari jalur Sufyan dari Muhammad bin Al-Musna, yakni guru Imam Bukhari, dengan kalimat ba'da id'at ba'da id anqadahu Allahu minhu. Jadi ba'da id anqadahu Allahu minhu, setelah diselamatkan Allah dari kekufuran. Redaksi seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur yang lain. Kata inqad, diselamatkan, lebih umum daripada kata ismah, dijaga, sejak lahir dalam keadaan Islam atau dikeluarkan dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman, sebagaimana yang dialami oleh sebagian para sahabat. Ada catatan, semua sanad hadis ini adalah orang Basrah. Hadis ini menjadi dalil akan keutamaan membenci kekufuran. Hadis ini dicantumkan pada bab adab dan keutamaan cinta kepada Allah dengan lafaz wa hatta ayyuqdafa finnar ahabba ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu min. Ini redaksi hadisnya. Ini redaksi lebih lugas. Jadi wa hatta ayyuqdafa finnari ahabba ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu min. Redaksi hadis ini lebih lugas karena hadis ini menyamakan dua perkara, yaitu dilemparkan ke dalam api dunia adalah lebih baik daripada kekufuran. Redaksi hadis seperti inilah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i, Ismail dan Qatadah dari Anas. Dalam riwayat Imam Nasa'i dari jalur sanad Talaq bin Hubaib dari Anas ditambahkan kata benci. Dengan demikian redaksi hadis menjadi bughda, al-bughda, al-bughda, kata benci. Maka redaksi hadis menjadi wa ayyuhibba billahi, kemudian wa yubghidu fillahi. Jadi wa ayyuhibba fillah wa ayyubghidha fillah, cinta dan benci karena Allah. Nah, inilah penjelasan dari hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang membuat seseorang menemukan manisnya iman, yakni ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada selain keduanya. Lalu yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai orang lain karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyulqa finnar, sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci untuk dijatuhkan ke dalam api neraka. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum
wa nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.